Sebelum saya menjelaskan tugas yang saya pilih, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Yusni Wandira Manalu, NPM 1922103, mata kuliah Sistem Pakar. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan 9. Tugas dari pertemuan 9 yang saya ambil, contohnya atau judulnya langkah pengembangan aplikasi sistem pakar berbasis aturan. Saya akan jelaskan sedikit. Sistem yang dikembangkan adalah sebuah perangkat lunak cerdas sistem pakar untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit ternak kerbau. Di sini kita akan menggunakan saya akan menggunakan aturan if and then, di mana if digunakan sebagai kondisi dan and digunakan untuk menyambung kata ataupun kalimat, dan then sebagai aksi. Nah, di sini saya kerjakan contoh kasus dari ternak kerbau. Di sini saya sediakan tabel penyakit, kodenya P001. P kodenya ada sampai 5, yaitu nama-nama penyakitnya ada penyakit antraks atau radang limpa. Kemudian penyakit kedua septicemia epikotika atau SE atau disebut dengan ngorok. Penyakit ketiga ingusan atau maligen natural fever atau MCP atau penyakit makan tanah. Penyakit yang keempat buffon abhar di fever atau bifore, di mana demam 3 hari. Kemudian penyakit kelima trypanosomiasis atau surah. Nah, di tabel pertama ini nama-nama penyakit. Kemudian masuk ke tabel gejalanya dengan kode masuk ke tabel gejala dengan kode 1 sampai, kodenya ada 1 sampai, atau gejalanya ada 1. Gejalanya terdapat 22 gejala ataupun 22 kode. Di mana gejala yang pertama itu terdapat kematian mendadak. Gejala yang kedua itu pendarahan di lubang-lubang kumla atau hidung dan anus. Nah, kemudian di gejala ketiga, sulit bernapas, demam tinggi, gemetar. Kemudian gejala keempat, berjalan sempoyongan, kondisi lemah, ambruk. Kemudian gejala kelima, kondisi tubuh lemah, lesu. Kemudian gejala keenam, suhu tubuh meningkat di atas 41 derajat Celcius. Nah, kemudian lanjut lagi, gejala ketujuh, selaput, lidir mata, sayu dan berair, nafsu makan lemah,
baik lembah biak. Kemudian gejala 9, usually menurun sampai hilang. Demam tinggi 40 sampai 41 derajat Celcius. Kemudian keluar cairan dari hidung dan mata, simul enter, dan akhirnya jadi kental. Begitu juga sampai seterusnya. Sampai ini ya ternyata sampai 29, ternyata sampai 29 gejala, maaf yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tabel solusinya. Tabel solusi ada 13 solusi yang bisa kita gunakan untuk menangani penyakit ternak tadi. Nah, di sini solusi yang pertama kita gunakan vaksinasi pada ternak kerbau secara teratur setiap tahun. Kemudian dilakukan vaksin oil adjuvan setahun sekali, dosis 3 ml. Diberi antibiotika, streptomycin, chloramphenicol atau teramisin. Kemudian menghindari memelihara secara bersamaan. Disarankan bagi ternak yang menderita penyakit ingusan agar dipotong, agar tidak menular kepada ternak yang lain. Pemberian 10% naganol dengan dosis 3 gram per ekor intravena. Kemudian lanjut, bernil 3,5 miligram atau per kilogram berat badan. Kulit yang luka diolesi dengan benzos benzoikus 10%. Disemprot atau direndam dengan bisi 0,05% atau compas 0,05 sampai 1%. Berikan salep Komapos 1-2% dalam vaselin. Berikan salep belerang 5%, 5 gram bubuk belerang tambah 100 gram vaselin. Nah, kemudian kita masuk tabel keempat, yaitu tabel aturan if and then, di mana yang saya bilang tadi yang pertama, if and then yang kita gunakan, di mana if kita gunakan sebagai kondisi dan and digunakan untuk menyambung kata atau kalimat, sedangkan then sebagai aksi. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit lagi di tabel aturan. Di tabel yang keempat, aturan if and then. Nah, di mana aturan yang pertama, if kematian mendadak, gejala ini terdapat di kematian mendadak ini terdapat gejala 001, gejala pertama. Kemudian N, pendarahan di lubang-lubang kumlah, gejala kedua. Coba kita kembali ke tabel yang pertama, ke tabel gejala. Nah, di mana di tabel aturan ini dikatakan kematian mendadak gejala 001 dan pendarahan di lubang-lubang kumlah G002. Apakah sudah sesuai dengan tabel gejala yang di atas? Coba kita perhatikan ya. Nah, di sini sudah benar, ini terdapat kematian mendadak dan juga gejala kedua pendarahan di lubang-lubang kumlah. Nah, kita lanjut lagi kembali. Nah, setelah di lubang-lubang kumlah, kita gunakan lagi N, sulit bernapas
demam tinggi. Ini terdapat gejala 3. Nanti kita tengok di slide, di tabel gejala nanti kita perhatikan lagi. Kemudian yang kedua lagi, if sulit bernapas, demam tinggi, gejala 3, and berjalan sempoyongan, kondisi lemah dan ambruk, gejala 4. If sempoyongan, kondisi lemah dan ambruk, gejala 4, dan antraks atau radang limpa P001. Nah, di mana antraks atau radang limpa ini dilambangkan dengan kode P001 yang artinya penyakit yang pertama. Berarti dari tabel aturan ini, dari dia mulai dari kematian mendadak, gejala 01 sampai gejala 4. Gejala yang 4 ini terdapat dari penyakit antraks atau radang limpa. Kita cek lagi ke atas ya. Apakah dari penyakit radang limpa ini atau antraks ini terdapat gejala-gejala 1 sampai 3. Kita kembali ke tabel penyakit ya. Nah, ini dia penyakit antraks radang limpa. Radang limpa. Berarti gejalanya terdapat 4 ya. Gejalanya terdapat 4, yaitu ada kematian mendadak, pendarahan di lubang-lubang kumlah atau hidung dan anus, selaput bernapas, demam tinggi, gemetar, berjalan sempoyongan, kondisi lemah dan ambruk. Nah, gejala yang 4 ini terdapat penyakit antraks atau radang limpa. Yang ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke nomor 4. If kondisi tubuh lesu dan lemah, G005, and suhu tubuh meningkat di atas 41 derajat Celcius. Gejala 006. And tubuh gemetar, mata sayu dan berair, G007. If tubuh gemetar, mata sayu dan berair, G007, and selaput lendir mata hiperemik, G008 atau gejala 8. Kemudian nomor 6, if selaput lendir mata hiperemik, gejala 8, and nafsu makan lemah biak, gejala 9. Kemudian nomor 7, if nafsu makan lemah biak, gejala 9, and usus menurun sampai hilang. Sampai 10. Nah, kemudian nomor 8, if usus menurun sampai hilang, gejala 10, dan septicemia epizotika SE atau ngorok, penyakit 2. Nah, dari nomor 5 sampai nomor 8 ini adalah jenis-jenis atau gejala dari penyakit yang kedua. Nah, dalam ini kita bisa menggunakan N-nya lebih dari 5 kali atau 6 kali. Begitu juga dengan slide selanjutnya ataupun dengan gejala-gejala selanjutnya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan ataupun saya kasih penjelasan dari materi pertemuan 9. Cukup sekian, terima kasih.